Selamat pagi, siang, dan malam untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Senjaya dari Universitas Mataram, Fakultas Hukum. Hari ini, saya bakal menjelaskan tentang Amicus Curiae. Nah, sebelum itu, saya bakal menjelaskan apa saja. Saya menjelaskan yang pertama, apa sih penjelasannya. Terus kedua, apakah Amicus Curiae bisa jadi bahan pertimbangan MK pada perkara Pilpres maupun yang lain. Yang ketiga, siapa yang bisa diajukan Amicus Curiae dan dasar hukumnya apa. Baik, yang pertama adalah penjelasannya. Amicus Curiae yang juga dikenal sebagai sahabat pengadilan dalam bahasa Indonesia adalah konsep hukum yang dimungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa kepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Amicus Curiae bukanlah pihak yang berperkara, tetapi yang mereka yang memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara tersebut dan memberikan keterangan dan untuk membantu pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Dalam beberapa kasus, Amicus Curiae dapat berupa individu atau organisasi profesional yang memberikan pendapat hukum sebagai bantuan untuk pengadilan. Kemudian, apakah bisa menjadi bahan pengadilan pertimbangan Mahkamah Konstitusi? Jawabannya adalah iya. Amicus Curiae dapat menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara termasuk perkara Pilpres. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sejumlah pendapat Amicus Curiae alias sahabat pengadilan dari beberapa pihak sebagai pertimbangan dalam menentukan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Seperti yang sekarang adalah yang kasusnya nomor 2 yang mengenai tentang isu adanya kecurangan di dalam Pilpres kemarin. Nah, itu bisa dibantu melalui Amicus Curiae. Kepastian ini disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Soeharto dalam persidangan pembacaan putusan PHPU Pilpres 2024 di Gedung M Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Senin pada tanggal 24 bulan April 2024 pagi hari. Dalam sidangnya Soeharto membacakan 13 Amicus Curiae dari lembaga atau individu yang dijadikan pertimbangan ke-13 Amicus Curiae yang diajukan paling akhir pada hari Senin tanggal 16 April 2024 pekan lalu. Lalu kemudian kita akan mencari penjelasan siapa yang bisa ajukan Amicus Curiae. Siapapun yang memiliki kepentingan atau kepedulian terhadap suatu perkara dapat menjadikan Amicus Curiae. Dalam beberapa kasus, Amicus Curiae dapat berupa individu atau organisasi profesional yang memberikan pendapat hukum sebagai bantuan untuk pengadilan. Contohnya dalam kasus sengketa Pilpres 2024 kemarin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai Amicus Curiae alias sahabat pengadilan ke MK untuk sengketa hasil Pilpres 2024. Kemudian kita mencari jelasan dasar hukumnya apa. Dasar hukum Amicus Curiae di Indonesia adalah pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman atau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, untuk menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali dan mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan hidup dalam masyarakat. Lalu, apa itu Amicus Curiae? Bagaimana cara mengajukannya Amicus Curiae? Amicus Curiae bisa juga diajukan dengan cara mengajukan di pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya kepada pengadilan. Dokumen ini memuat opini tersebut sebagai bahan amicus brief atau amicus brief yang biasanya diajukan di pengadilan terkait kasus publik dengan kepentingan luas seperti kasus-kasus hak sipil. Amicus Curiae dapat diajukan oleh individu ataupun organisasi yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang sedang disidang. Lalu keuntungan dan kerugiannya Amicus Curiae itu seperti apa sih sebenarnya? Baik, saya akan jelasin itu keuntungannya itu adalah pertama, bantuan informasi. Amicus Curiae dapat memberikan informasi yang sangat relevan dan akurat terkait perkara yang sedang disidang, membantu hakim untuk memahami isu kompleks. Lalu kedua adalah pengembangan analisis hukum. Amicus Curiae dapat membantu perkembangan analisis hukum yang lebih luas dan lebih rinci, memungkinkan hakim untuk memperhatikan aspek yang terkait perkara. Namun, ada sisi negatifnya, yaitu pertama, keterbatasan kekuatan pembuktian, yang dimana Amicus Curiae tergantung pada keyakinan hakim dan nilai isi relevansi dari Amicus Curiae yang diajukan oleh perkara tersebut. Dan yang kedua, tidak dapat dikategorikan sebagai saksi. Amicus Curiae tidak dapat dikategorikan sebagai saksi dan saksi ahli karena tidak memiliki keahlian khusus dan tidak terlihat mendengar atau memahami sendiri. Sekian dari saya, dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.